Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atina Febriani Sutrimo dengan NIM 102200064 dari kelas SMD. Dalam video ini saya akan menyampaikan materi mengenai studi pemikiran Abu Ubaid. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas sejarah pemikiran ekonomi Islam. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah biografi dari Abu Ubaid. Nama asli dari Abu Ubaid adalah Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam bin Miskin bin Zaid Al-Hawari Al-Azadi Al-Baghdadi. Beliau lahir di kota Hirah, Provinsi Khurasan di barat laut Afghanistan pada tahun 150 Hijriah. Beliau wafat di Makkah tahun 224 Hijriah. Ayah beliau bernama Salam, yaitu seorang keturunan Bizantium, maula dari suku Azad, seorang budak Romawi yang bekerja sebagai pembawa barang dan kurang fasih dalam berbahasa Arab, yang tinggal dengan penduduk Hirah. Abu Ubaid sendiri memiliki karya yaitu Kitab Al-Amwal, sebuah karya tentang keuangan publik. Abu Ubaid sendiri hidup pada masa dinasti Abbasiyah, meliputi pemerintahan Khalifah Al-Mahdi, Al-Hadi, Al-Rashid, Al-Amin, Al-Ma'mun, dan Al-Mutassim. Beliau adalah seorang ulama terkemuka yang cerdas dan pintar dalam bidang hadis. Beliau ditunjuk sebagai qadhi atau hakim di Tarsus selama 18 tahun hingga tahun 210 Hijriah oleh Sabit ibnu Nasir ibnu Malik, yaitu gubernur Tugur di masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid pada tahun 192 Hijriah. Kasus spesialnya adalah masalah tanah dan pajak. Hal ini pula yang membuat Abu Ubaid menulis buah pikirannya dalam kitab Al-Amwal. Kemudian beliau pindah ke Baghdad atas permintaan Panglima Abdullah bin Thahir. Selanjutnya adalah pandangan Abu Ubaid tentang ekonomi Islam. Pandangan Abu Ubaid dalam kitab Al-Amwal menekankan keadilan sebagai prinsip utama. Bagi Abu Ubaid, menerapkan prinsip ini akan mengarah pada kemakmuran ekonomi dan harmoni sosial. Pada dasarnya, ia memiliki pendekatan yang seimbang terhadap hak individu, publik, dan negara. Jika kepentingan individu bertentangan dengan kepentingan publik, ia akan berpihak kepada kepentingan publik. Nah, kitab Al-Amwal itu secara komprehensif membahas sistem keuangan publik Islam, terutama di bidang administrasi pemerintahan. Sistem keuangan publik tidak akan terlepas dari uang itu sendiri. Nah, kitab Al-Amwal itu menjelaskan bahwa Abu Ubaid itu melihat uang dengan dua fungsi, yaitu sebagai standar nilai pertukaran atau standard of exchange value dan media pertukaran atau medium of exchange. Nah, dalam kitabnya ia menyatakan tidak diragukan bahwa emas dan perak tidak bernilai apapun kecuali keduanya adalah harga, barang, dan jasa. Keuntungan tertinggi yang dapat diperoleh dari dua objek ini adalah penggunaannya untuk membeli sesuatu atau infak. Fungsi uang menurut Abu Ubaid sampai sekarang masih dapat diterima atau relevan, tetapi fungsi uang berkembang sendiri sesuai dengan zaman. Selanjutnya adalah pengaruh pemikiran ekonomi Islam Abu Ubaid. Pengaruh pemikiran ekonomi Islam Abu Ubaid dapat dilihat pada ulama setelahnya. Mulai banyak yang menggunakan nama judul yang sama, yakni Al-Amwal pada kitab keuangan publik, yang mana sebelumnya lebih banyak menggunakan judul Al-Kharaj. Bahkan Adam Smith, seorang tokoh ekonomi terkemuka barat, juga ada indikasi telah mengutip pemikiran Abu Ubaid yang mana dalam karyanya The Wealth of Nation mempunyai makna yang sama dengan Al-Amwal, yaitu harta atau kekayaan. Sekian penjelasan singkat dari saya mengenai studi pemikiran Abu Ubaid. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.